Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan ini saya mendapatkan lagi sebuah cerita dari seseorang. Dia bernama Ari. Ari ini mengalami kejadian yang bisa dibilang mistis ketika dia melakukan pendakian ke Gunung Salak bersama teman-temannya yang bernama Gondrong, Jainal, Fauji, dan Zikri. Nah, kira-kira kejadian apa saja yang mereka alami? Simak terus ceritanya sampai akhir. Tapi, sebelum ke cerita, alangkah lebih baiknya jika teman-teman mensupport dua channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Silahkan like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih teman-teman. Ari ini merupakan salah satu murid di pesantren Salafi yang ada di daerah Ciseeng, Bogor. Malam itu Ari bersama teman-temannya sedang asik ngobrol, dan di tengah obrolan tiba-tiba si Gondrong nyeletuk, "Woi, ayolah kita muncak ke Salak." Nah, bener tuh, bener. Ya udah, tentuin aja hari dan tanggalnya. Ntar gue ajak teman gue si Zikri. Ya udah, kebetulan gue juga lagi penat nih, pengen liburan. Kita naik ke Salak sekalian ziarah aja ke makam Mbah Salak. Ya, kalau kalian mau naik, ya gue sih ikut aja. Sampai akhirnya tibalah di hari pendakian mereka. Saat itu hari Jumat, tanggal 27 November tahun 2020, pukul 9 malam. Ari, Fauji, dan Zikri, mereka semua kumpul di rumah Zainal, sembari menyiapkan semua perlengkapan. Di samping itu juga, mereka harus menunggu si Gondrong yang belum datang. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, akhirnya si Gondrong datang dengan membawa semua perlengkapan yang dia punya. Ngomong-ngomong, kita naik lewat mana? Lewat Cimelati, Zik. Ari mengajak teman-temannya lewat Cimelati karena Ari sedikit kenal dengan si Babe. Si Babe ini juru kunci Gunung Salak. Singkat cerita, berangkatlah mereka berlima ke base camp Cimelati, tepatnya ke Pila si Babe. Pukul 1:30 dini hari, mereka sampai di Pila si Babe. Tapi saat itu si Babe tidak ada di kediamannya. Dengan terpaksa mereka berlima beristirahat di musola yang ada di sana. Ketika waktu subuh datang, mereka semua bangun dan melakukan sholat berjamaah. Sekitar pukul 6:30 mereka kembali ke Pila si Babe untuk menemui si Babe. Ketika mereka sampai di Pila, ternyata si Babe sudah ada di sana. Dan akhirnya mereka sarapan di Pila itu. Selesai sarapan, si Gondrong berkata kepada teman-temannya, teman gue ada yang mau ikut nih. Dia orang Sukabumi. Ya udah, ajak aja dong, biar rame. Ya udah ya, gue jemput mereka dulu. Kalian tunggu di sini, oke? Oke dong. Sambil menunggu kedatangan si Gondrong yang sedang menjemput temannya, mereka ngobrol bersama si Babe. Di sela obrolan tersebut si Babe berkata kepada mereka, "Jang, semalam Babe didatangi." "Hah? Didatangi siapa, Be?" "Yang dari atas. Beliau bilang kalau besok ada sekelompok anak muda yang mau mendaki ke Gunung Salak. Dan salah satunya mempunyai niatan untuk ziarah ke makam Mbah Salak." Ketika itu, mereka tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh si Babe. Singkat cerita, si Gondrong dan kedua temannya datang. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk melakukan pendakian. Ketika akan berangkat, tiba-tiba si Jainal membatalkan niat pendakiannya. Dengan alasan, dia baru ingat kalau ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. "Ya udah deh, kalau emang lu gak bisa ikut, gak apa-apa. Tapi lu pulang sendiri ya." "Iya, gak apa-apa Ri.
gue pulang sendiri. Ya udah ya, gue pulang. Assalamualaikum. Oh iya, kalian hati-hati ya pas mendaki nanti. Siap, Nal. Setelah itu mereka berdoa dan meminta supaya perjalanan mereka bisa berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga mereka berpamitan kepada si Babe. Si Babe mengizinkan mereka untuk mendaki. Dan si Babe juga berpesan agar mereka selalu menjaga sopan santun, menjaga tata krama dimanapun mereka berada. Lalu si Babe berkata, "Udah, cepet naik. Kalian sudah ditunggu di atas." Tepat pukul 10:30 mereka berjalan menuju pos pendaftaran. Ketika hampir sampai di pos pendaftaran, dari kejauhan Ari melihat ada kabut hitam yang sangat tebal. Kabut itu turun, mendekat ke arah mereka. Seakan-akan kabut itu menyambut kedatangan Ari dan teman-temannya. Tapi anehnya, teman-teman yang lain seperti tidak menyadari kalau di hadapannya itu ada kabut. Dalam hati, Ari berkata, "Kok mereka biasa aja ya? Apa mungkin kabut itu hanya gua yang lihat?" Dan akhirnya mereka sampai di pos pendaftaran. Pauji langsung mengurus registrasi, sementara Ari dan teman yang lain menunggu sambil mengobrol. Di saat mereka sedang asik mengobrol, Ari melihat di tempat pendaftaran ada sosok laki-laki dan perempuan. Kedua sosok itu berada di pojok, persis di belakang petugas. Yang membuat Ari heran, kedua sosok itu lidahnya menjulur sampai ke lantai dan tatapannya kosong dengan wajah yang menyeramkan. Tapi sepertinya petugas dan Pauji yang ada di sana tidak menyadari keberadaan sosok itu. Lalu, Drong, lu lihat apa yang gua lihat nggak? Shh, diem aja, Ri. Emang di situ tempat mereka. Ternyata si Gondong juga menyadari keberadaan sosok itu. Setelah Pauji selesai mengurus registrasi, mereka semua mulai berjalan menuju pos 1. Perjalanan dari pos 1 sampai pos 3 mereka lalui dengan lancar. Dari pos 3 mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di pos 4. Saat itu jam menunjukkan pukul 2:30. Ketika mereka berada di pos 4, cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap dan gerimis pun turun. Ditambah lagi dengan kondisi vegetasi Gunung Salak yang lebat. Belum lagi kabutnya yang sangat tebal. Jadi walaupun saat itu masih siang, tapi rasanya sudah seperti malam. Di tengah perjalanan menuju pos 5, Ari ini meminta untuk istirahat. Dan mereka pun istirahat. Di sana mereka hanya menghisap sebatang rokok tanpa makan apapun. Ketika mereka mulai mau berjalan kembali, tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus tepat di depan muka Ari. Tapi anehnya, daun-daun yang ada di sekitarnya tidak ada yang bergoyang sedikit pun. Padahal Ari merasa kalau angin yang tadi itu sangat kencang. Bahkan teman-temannya pun tidak menyadari peristiwa barusan. Ari masih berpikir positif. Dia anggap itu hanya halusinasi. Dan ketika baru berjalan beberapa saat, keanehan lain pun terjadi. Dari kejauhan, sebelah kanan jalur, Ari itu seperti melihat ada sosok perempuan cantik dengan menggunakan pakaian kebaya. Sosok perempuan itu terus-menerus melambaikan tangan ke arah Ari, seolah-olah sosok itu menyuruh Ari untuk mendekatinya. Tapi di situ Ari tidak memperdulikannya. Ari pun terus berjalan sambil berdoa. Di sepanjang jalan dari pos 4 menuju pos 5, Ari itu selalu merasa kalau sosok perempuan itu terus-menerus mengikutinya. Lalu Ari memperhatikan teman-temannya yang lain. Dan yang Ari lihat, semua teman-temannya itu bersikap biasa saja. Sepertinya mereka tidak menyadari kalau ada sosok perempuan di sebelah kanan mereka. Ari pun mengambil kesimpulan kalau saat itu
hanya dia sendiri yang melihat sosok perempuan itu. Dan dalam hati Ari berkata, ya elah, udahlah biarin aja. Yang penting dia gak nyelakain gua sama teman-teman gua. Singkat cerita, mereka semua sampai di pos 5 pada pukul 5 sore. Ketika diperhatikan lagi, ternyata sosok perempuan itu sudah tidak ada. Sudah tidak menampakkan diri lagi. Di sana mereka istirahat cukup lama. Mereka pun menyempatkan untuk menyeduh kopi, sekalian sholat asar, dan mengqadha sholat duhur yang tadi sempat mereka lewatkan. Kita lanjut perjalanan abis maghrib aja ya. Iya Ri, nanggung juga kalau kita lanjutin sekarang. Ketika waktu sholat maghrib datang, mereka segera melakukan sholat berjamaah. Dan selesai sholat, mereka semua bersiap melanjutkan perjalanan menuju pos 6. Pukul 6 lebih 45 menit, mereka mulai berjalan menuju pos 6. Saat itu, Fauzi jalan paling depan. Mereka sudah cukup lama berjalan, dan tidak terasa sekitar 1 jam perjalanan sudah mereka lalui. Sampai akhirnya mereka menjumpai sebuah persimpangan. Dan di sana keanehan pun terjadi lagi. Saat itu mereka dibuat bingung dengan persimpangan tersebut, karena mereka benar-benar tidak tahu jalur mana yang akan mereka lalui. Kita harus lewat jalan mana nih? Kok gue tiba-tiba ngeblank ya? Lalu sambil mengarahkan lampu senter ke arah jalur sebelah kiri, Fauzi berkata, kayaknya kesini dong. Lu yakin sih? Kayaknya sih bener. Soalnya gue lihat di sana ada shelter. Ari langsung lihat ke arah yang ditunjukkan oleh Fauzi. Tapi jalur ke kanan sepertinya lebih bersih dan lebih terang deh Ji. Melihat kondisi kedua jalur yang sama-sama meyakinkan, alhasil mereka malah semakin bingung. Lalu Ari berasumsi yang benar itu jalan ke sebelah kiri, karena Ari agak curiga dengan jalur sebelah kanan. Ya soalnya gak masuk akal aja. Masa iya di gunung ada jalur sebersih dan seterang itu? Akhirnya mereka semua sepakat mengambil jalan sebelah kiri. Tapi ketika mereka sudah berjalan ke arah itu, di sana mereka tidak menemukan bangunan yang dikatakan oleh Fauzi tadi. Karena sudah terlanjur, mereka pun terus berjalan melewati gelapnya hutan Gunung Salak. Dan saat itu juga sebenarnya gerimis masih turun. Belum lagi kabut yang sangat tebal, menjadikan perjalanan mereka semakin mencekam. Setelah berjalan cukup jauh, mereka kembali menjumpai persimpangan. Di sana pun mereka kembali kebingungan antara memilih jalur kanan atau kiri. Coba kalian perhatikan baik-baik deh. Kali aja ada tanda. Setelah dicari, mereka semua tidak menemukan tanda yang biasanya berupa tali rapia ataupun pita. Karena memang di sana tidak ada tanda apapun, alhasil mereka semua mulai panik. Belum lagi hujan yang sudah mulai lebat. Karena tidak ingin stuck di sana, mereka pun mulai mencari jalan agar bisa melanjutkan pendakian. Untuk mempercepat pencarian, akhirnya mereka membagi rombongan menjadi 2 grup. Ari bersama Raka ini temannya si Gondrong ya. Dia berdua mencari ke depan, sementara yang lain mencari ke jalur sebelah kanan dan sebelah kiri. Ketika Ari dan Raka berjalan ke depan, mereka berdua tidak menemukan tanda petunjuk apapun. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, mereka tidak menemukannya. Situasi saat itu sudah tidak karuan. Karena tidak ingin mengambil resiko terlalu besar, mereka sepakat untuk mendirikan tenda di sana. Walaupun tempat yang tersedia cukup sempit. Bahkan satu tenda yang mereka dirikan itu berada di bibir jurang. Setelah tenda berdiri, di sana mereka kembali membagi tugas masing-masing. Ada yang memasak, ada yang bikin kopi, ada juga yang tidur karena kelelahan dan juga kedinginan. Ketika makanan sudah siap, mereka semua langsung menyantapnya. Dan selesai makan, beberapa teman Ari langsung pergi ke dalam tenda untuk istirahat.
Yang tersisa di luar hanyalah Ari dan Gondrong. Karena hujan sudah reda, jadi mereka pun bisa menikmati malam di Gunung Salak. Mereka berdua asik ngobrol, minum kopi sambil merokok. Drong, apa lu yakin kalau jalan yang kita lalui ini udah bener? Entahlah, tapi gua rasa. Belum sempat Gondrong menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang tenda. Lalu, Assalamualaikum. Mendengar itu mereka berdua kaget. Waalaikumsalam. Lalu terlihat ada sosok kakek tua dengan pakaian serba hitam dan juga memakai peci hitam dan tanpa menggunakan alas kaki. Mereka heran dengan apa yang mereka lihat saat itu. Lalu, gaduh kopi, Jang. Gaduh, Pak, gaduh. Tapi China saya, Pak. Ya oke, saya kanggo bekal enjing ke puncak. Sambil menunjuk ke arah jurang, sosok kakek itu berkata, di handap aya sungai leutik, Jang. China herang pisan. Ari dan Gondrong pun bertanya-tanya, apa benar ada sumber air di situ? Padahal kan jelas-jelas itu jurang. Lagian kalaupun benar ada, apakah ada jalur yang bisa dilewati? Di sana Ari dan Gondrong kebingungan. Lalu kakek itu kembali berkata, ulah sieun di bobodoko aki. Di handap itu aya sungai leutik. Sok gera bawa kabeh tempat cai nu kosong. Terus eusian kapinuh. Mendengar itu Ari pun kaget. Kenapa kakek itu bisa tahu isi pikiran mereka berdua? Karena Ari dan Gondrong tidak cukup berani untuk turun berdua. Akhirnya Ari membangunkan Zikri. Zik, bangun Zik. Anterin ngambil air yuk. Ngambil air kemana, Ri? Emang ada sumber air? Ada, Zik. Tuh di bawah jurang. Hah? Gila lu. Jam segini mau turun ke bawah buat ngambil air. Lagian, lu tau dari mana sih kalau di bawah ada sumber air? Kata si kakek, di bawah ada sungai kecil katanya. Kakek? Siapa? Datang dari mana dia? Gue juga kagak tahu. Ri, apa lu yakin kalau dia itu beneran orang? Gue juga kagak ngerti. Ya, dia orang apa bukan? Ya gue kagak tahu. Lu tuh ya. Ya udahlah, ayo kita lihat dulu aja. Jangan langsung percaya sama orang asing. Ini gunung, bukan kota, bro. Ya udah, cepetan keluar. Lalu mereka keluar tenda untuk memastikan apa benar ada sungai kecil di bawah jurang. Ketika sudah di luar, pokoknya isi semua tempat air yang kosong buat bekal kalian besok ke puncak. Iya kek, iya. Mereka pun berjalan dan terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di bawah jurang. Saat sampai di bawah jurang mereka heran. Mereka itu merasa kalau mereka berjalan seperti di jalan yang datar. Karena selama perjalanan menuju bawah itu mereka tidak mengalami kesulitan sama sekali. Padahal jika dilihat jalannya itu sangat terjal dan juga basah dan pastinya licin. Cik, lu denger gak? Kayak ada suara aliran air. Iya gue denger. Kayaknya gak jauh sih. Mereka berjalan ke arah depan dan benar saja, tidak jauh dari sana mereka menemukan sungai kecil. Ri, itu sungainya kali ya? Iya bener. Yaudah, cepetan isi semua botol yang kosong. Dengan segera mereka mengisi semua botol yang kosong. Setelah semua terisi mereka segera kembali ke atas. Dan sesampainya di atas, aya Caina. Aya Ki, aya. Sok gerak tinyuh kopina. Aki hayang ngopi. Siap Ki. Dengan segera si Gondrong masak air. Singkat cerita, mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi bersama kakek tersebut. Di sela obrolannya, kakek itu berkata, Gunung Salak ini
dikenal orang bukan karena keindahannya, tapi ada hal lain yang menarik orang buat datang ke sini. Jadi kakek berpesan kepada kalian semua, jangan pernah ambil apapun yang bukan milik kalian. Biarkan gunung ini apa adanya, dengan sejuta keistimewaannya. Jangan sampai alam ini rusak, karena hal mengerikan bisa saja terjadi jika alam sudah rusak. Setelah berbicara seperti itu, si kakek langsung pamit. Jang, aki cicing di luhur, hatur nuhun Jang kopina. Aki mulih. Pami bade mampir ka saung aki, mangga. Ku aki diantos. Sami-sami ki. Punten ki. Ari nami aki saha? Nami aki Prabu Balaspati. Oh, mohon ki. Setelah itu, si kakek mulai berjalan ke arah atas dan hilang di telan tebalnya kabut Gunung Salak. Mereka tidak segera istirahat, tapi mereka kembali mengobrol sambil menikmati kopi yang sudah dingin. Kenapa gue berpikir kalau kakek itu bukan orang ya? Ya udahlah, biarin aja. Yang penting dia gak sampai nyelakain kita. Yang ada malah kakek itu nolong kita. Udah, mendingan sekarang kita tidur. Kita harus bangun pagi. Perjalanan kita masih jauh. Ya udah, benar juga. Yuk. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam tenda dan segera istirahat. Singkat cerita, pagi pun datang. Mereka semua terbangun dengan kondisi baik-baik saja. Pagi itu matahari mulai memancarkan cahayanya dari sela-sela hutan Gunung Salak yang sangat rindang. Cik, lu sama Pak Uji nyiapin makan ya. Gua sama yang lain mau nyoba nyari jalan. Oke, Ri. Belum sempat Ari berjalan. Lah, ini ada tali rapi ya? Ini tandanya jalur yang bener dong. Bener, Ri. Kok aneh ya? Semalam kita gak lihat ini. Lalu Ari, Gondrong, dan kedua temannya mencoba berjalan ke arah tali rapia itu. Baru juga berjalan beberapa langkah. Drong, itu bukannya pos 6? Lah, iya Ri, itu pos 6. Bukannya lu semalam nyari jalur lewat sini ya? Iya Drong, tapi sumpah pas malam gua gak nemuin pos 6. Kalau lu gak percaya coba aja tanya sama temen lu. Di situ mereka semua mencoba untuk berpikir positif. Ya mungkin malam karena gelap dan juga panik, jadi mereka tidak bisa fokus. Karena sudah menemukan jalan, mereka pun kembali ke tempat camping. Setelah selesai sarapan, mereka langsung bergegas untuk menuju puncak. Semua peralatan mereka tinggal di tenda, kecuali air dan beberapa makanan ringan mereka bawa. Perjalanan dari pos 6 menuju puncak itu semua berjalan baik-baik saja. Dan tepat pukul 10, mereka semua sampai di puncak. Di puncak mereka menikmati keindahan yang Allah ciptakan. Mereka juga menyempatkan menyeduh kopi terlebih dahulu. Setelah puas menikmati pemandangan dari ketinggian, sekitar pukul 12 mereka bergegas untuk turun ke tempat camping. Setelah sampai di tempat camping, mereka langsung membereskan semua perlengkapan. Dan sebelum turun, mereka juga memastikan kalau tidak ada sampah yang tertinggal di sana. Setelah itu mereka segera berjalan turun. Ketika mereka baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Lah, gimana nih? Hujannya gede loh. Kita jalan terus apa diem aja? Jangan diem. Mendingan kita jalan terus. Pakai aja jas hujan. Terus kita jalannya pelan-pelan. Gua gak mau lah kalau kelamaan di sini, takut kemalaman lagi. Ya udah, yuk cepet pakai jas hujannya. Setelah memakai jas hujan, mereka kembali berjalan. Padahal hujan itu sangat deras, ditambah lagi kabut yang tebal. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai kembali di persimpangan yang semalam mereka lewati. Ari pun memperhatikan jalan di persimpangan itu dengan seksama. Dan
Astagfirullahaladzim. Seandainya semalam kita pilih jalur ini, bisa mati kita. Lah, iya Ri, itu jurangnya dalam banget loh. Masih beruntung kita. Setelah itu mereka kembali berjalan dan terus berjalan. Karena saat itu jalur cukup licin, alhasil si Gondrong kepleset. Lalu dia mencoba memegang ranting yang ada di dekatnya. Tapi ranting itu tidak kuat. Si Gondrong terjungkal sampai ke bawah. Dikarenakan rantingnya itu patah. Rong, lu gak apa-apa? Aman Ri, aman. Cuma sendal gua aja yang putus. Syukurlah kalau lu gak apa-apa. Singkat cerita, sekitar pukul 3 sore mereka sampai di pos 1. Dan hujan sudah agak reda. Di sana mereka istirahat sambil menghisap kembali sebatang rokok. Mau lanjut jam berapa nih? Kita santai dulu aja lah, masih banyak waktu juga kan. Cukup lama mereka berada di pos 1. Dan sekitar pukul 3:30 mereka kembali berjalan menuju pos pendaftaran. Di tengah perjalanan menuju pos pendaftaran, tiba-tiba kabut turun dengan sangat tebal. Kabutnya itu benar-benar sangat tebal, yang mengakibatkan jarak pandang mereka sangat terbatas. Untuk menjaga keamanan satu sama lain, saat itu mereka saling berpegangan tangan. Mereka pun berjalan secara perlahan, karena saat itu memang sulit sekali untuk melihat jalur. Ketika berjalan di gelapnya kabut, tiba-tiba si Fauji yang berjalan di paling depan dia berhenti. Otomatis, semua yang di belakang pun ikut berhenti. Ada apa Ji? Kenapa lo tiba-tiba berhenti? Shh, diam, jangan berisik. Lu pada lihat nggak? Di depan kita ada apa? Iya, kita juga lihat kok. Teman-teman tahu apa yang mereka lihat? Tidak jauh di depan mereka berdiri sosok pocong yang ukurannya sangat tidak wajar. Pocong itu sangat tinggi. Saking tingginya pocong itu, mereka semua tidak bisa melihat posisi kepalanya. Yang mereka lihat hanyalah kain putih kotor yang membungkus bagian pinggang sampai ke kaki. Udah, kalian tenang. Lebih baik kita jalan aja terus. Kalau kita diam di sini, takutnya malah tambah bahaya. Ah, gila lu Rong. Lu lihat sendiri kan? Itu pocong pas banget berada di jalan yang mau kita lewati. Udah, kita melipir aja. Lalu mereka berjalan secara perlahan. Ketika sampai persis di dekat sosok pocong itu, si Gondrong yang posisinya paling depan, tiba-tiba dia berlari. Melihat si Gondrong berlari, secara refleks teman-temannya juga ikut berlari. Setelah mereka anggap kalau mereka itu sudah jauh dari sosok pocong itu, akhirnya mereka berhenti. Dan kampret tuh Drong, lari kagak ngajak-ngajak. Sorry, tadi gua refleks. Dan singkat cerita, mereka semua sudah sampai di pos pendaftaran. Tanpa berhenti di sana, mereka langsung menuju Pila Si Babe. Dan sesampainya di Pila Si Babe, gimana pendakiannya? Apa aja yang kalian lihat di sana? Bentar. Nanti aja ceritanya. Kita masih capek nih. Ya udah, istirahat dulu. Yang mau mandi tinggal ke belakang aja. Kamar mandinya ada di belakang. Lalu Ari, Sikri dan Gondrong langsung menuju kamar mandi duluan. Ketika sampai di depan kamar mandi, lu berdua nyium bau anyir nggak? Kayak bau darah. Udah deh, gak usah dibahas. Mendingan kita mandi aja. Setelah semua selesai mandi, dan mereka pun memasak mie instan, sisa bekal pendakian mereka. Lalu tiba-tiba si Babeh datang, dan dia bilang, "Gimana di atas? Apa saja yang kalian lihat dan kalian alami?" Si Ari langsung menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Dan sini Babeh jelaskan.
Sosok yang dilihat oleh Ari dan Gondrong, ya memang itu penunggu di sana. Bahkan kata si Babe, mereka itu sudah ada di sana sebelum pos itu dibangun. Jadi wajar saja kalau mereka selalu menampakkan diri di sana. Sementara sosok perempuan cantik, dia adalah cucu dari sosok penunggu Curug Citaman yang sering mengganggu para pendaki, khususnya pendaki laki-laki. Kalau persimpangan aneh itu, sudah cukup banyak pendaki yang disesatkan oleh persimpangan itu. Tapi jika kalian lebih tenang ketika berada di sana, jalurnya pasti terlihat. Jalurnya jelas. Terus sosok kakek tua yang mendatangi kalian itu, beliau adalah Prabu Balaspati. Tempat beliau berada di pos 6. Beliau itu sering menjaga agar tidak ada sembarangan orang yang bisa datang seenaknya, apalagi untuk berbuat hal yang tidak baik. Kalau ada yang datang dengan niatan jelek, beliau itu akan menampakkan diri sebagai macan hitam yang menyeramkan. Tapi jika niatnya baik, kalian sendiri juga merasakannya kan? Terus kalau sosok pocong besar itu sebenarnya sampai sekarang dia masih mengikuti kalian. Yang bener be, yang bener. Tapi tenang aja, sekarang kalian aman. Syukurlah. Karena semua sudah merasa aman, akhirnya mereka memutuskan untuk segera pulang. Dan kalian hati-hati. Ingat ya, selalu berperilaku baik dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya kalian itu hidup berdampingan dengan sosok-sosok itu. Iya be, pesan Babe akan selalu saya ingat. Dan insya Allah akan kami amalkan di kehidupan kami. Lalu mereka pun kembali menuju rumahnya masing-masing. Dan alhamdulillah mereka semua bisa sampai ke rumah dengan selamat. Oke teman-teman, itu dia pengalaman yang dialami oleh Ari dan teman-temannya ketika mereka melakukan pendakian ke Gunung Salak. Banyak juga ya keganjilan yang dialami oleh mereka. Ya gak aneh sih, ya emang Gunung Salak seperti itu. Oke ya, buat teman-teman yang mau berkomentar atau berargumen, silahkan ya, tulis di bawah. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.